Salam, shalom. Ya, mana suaranya? Ya, saya bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada hambanya dan juga saya bersyukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menapaki hari-hari hidup kita dalam perjalanan iman. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, iman yang berdaya di dunia modern. Nah, kita tahu bahwa dunia modern adalah sebuah situasi yang kita hadapi hari-hari ini di tengah-tengah dari hari-hari hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, mari kita merenungkan dasar firman Tuhannya terlebih dahulu di Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua yang menjadi landasan dari perenungan dari tema ini. Iman yang berdaya ya di dunia modern. Ya. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah adieli menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi adieli berubahlah oleh pembaharuan budi adieli, sehingga adieli dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan diganti dengan nama masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saat ini banyak perubahan yang terjadi dalam dunia modern kita yang mempengaruhi iman Kristen. Dan karena itu perubahan-perubahan terjadi itu disebabkan oleh, pertama, banyak orang Kristen itu mengalami tantangan soal mempertahankan iman. Dalam dunia yang berkembang sedemikian rupa, kita juga dipengaruhi oleh situasi di mana keimanan kita itu seringkali digerogoti. Dan orang percaya diperhadapkan kepada mempertahankan iman. Nah, ada banyak kompetisi dari agama-agama hari-hari ini yang kita lihat, yang saling mempengaruhi di antara satu dengan yang lain. Jadi penganut-penganut kepercayaan juga ingin berekspansi mempengaruhi keimanan yang lain. Sehingga kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berdiri dengan kokoh, tidak berdiri dengan kuat di dalam iman kepada Tuhan, kita akan terseret dan akan terbawa, bahkan akan meninggalkan iman kita. Selain bahwa di dalam dunia modern kita sedang berjuang mempertahankan iman, tapi juga kita menghadapi adanya keraguan-raguan. Ada banyak orang yang ragu-ragu. Itulah sebabnya dosen saya mendapatkan sebuah pengajaran dari dosennya. Jadi diajarkan kepada kami. Dia katakan begini, Anda jangan terlalu percaya bahwa orang semua dalam gereja pasti sudah percaya Yesus. Anda jangan terlalu percaya bahwa semua orang dalam gereja sudah sungguh-sungguh bertobat. Anda jangan terlalu percaya bahwa semua orang di dalam gereja itu sudah benar berjalan dalam kebenaran firman Allah. Anda patut curiga, jangan-jangan mereka ada di antaranya belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Belum sungguh-sungguh ada dalam pertobatan, belum sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran firman Allah. Karena itu, bicara tentang pentingnya pertobatan. Bicara tentang pentingnya perubahan hidup. Bicara tentang pentingnya kita kembali lagi kepada hal yang fondasi. Yaitu kebenaran yang kita hidupi adalah kebenaran di dalam Kristus. Kita meneladani Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang disampaikan atau dalam perenungan ini penting bagi kita. Bahwa orang-orang percaya jangan sampai justru di tengah daripada keadaan yang begitu maju secara teknologi, begitu maju dari segi perkembangan dunia, tapi kita mengalami bukan pemberdayaan iman, tapi sedang diperdaya oleh dunia ini. Sedang dibuat tak berdaya oleh dunia ini dengan berbagai macam situasi yang ada. Karena itu, inilah hal yang kita sedang hadapi dalam dunia modern kita. Orang makin pintar, makin memahami banyak pengetahuan, tapi makin justru malah dangkal dalam pemahaman imannya. Nah, mereka mempertanyakan tentang apakah ilmu pengetahuan, sains itu bicara tentang segala sesuatu harus ilmiah, segala sesuatu harus masuk di akal, segala sesuatu harus bisa dideteksi dengan
pemahaman secara akal budi yang tidak masuk dalam akal yang tidak ilmiah itu ditolak. Nah, termasuk agama. Sehingga dengan demikian dalam keraguan-raguan mereka muncul pikiran, apakah sains, apakah hal-hal yang ilmiah itu bertentangan dengan agama. Kemudian muncul lagi pengertian-pengertian kepada mereka yang mempertanyakan, ya, mempertanyakan apa? Mempertanyakan tentang apakah kebenaran itu hanya dalam satu agama? Apakah hanya ada satu jalan keselamatan? Jadi mereka sedang menyaksikan bahwa jalan satu-satunya untuk boleh memperoleh keselamatan hanya dalam Yesus, itu disangsikan, diragukan. Ini dunia kita ini sekarang ini. Bahkan itu muncul di tengah-tengah dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya membawa mereka untuk bisa belajar kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah, al itu artinya di atas, kitab itu adalah kitab. Alkitab artinya kitab di atas segala kitab. Atau dalam terjemahan lain adalah ratunya Alkitab. Maka sebelum belajar seluruh pengetahuan, sebelum belajar hal-hal ilmiah, sebelum belajar segala sesuatu yang di dalam akal kita bisa dimengerti, belajarlah yang supra rasio. Apa itu? Yang supra rasio itu adalah firman Allah. Yang kita dapat pelajari melampaui dari akal budi kita. Itulah sebabnya kalau tidak ada iman, mustahil kita bisa mengerti Alkitab. Kalau tidak ada iman, mustahil kita bicara hal-hal rohani yang supra rasio. Supra itu di atas daripada rasio kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan tentang apakah ada satu jalan kebenaran di dalam agama, khususnya apakah ada satu jalan keselamatan di dalam kekristenan. Yang dalam istilah dalam teologi disebut dengan eksklusivitas keselamatan. Bahwa eksklusif keselamatan itu di dalam Yesus Kristus saja. Dan di luar pengenalan kepada Yesus tidak akan menghantar mereka apapun kebaikan, apapun hebatnya seseorang menjalankan agama. Tanpa Yesus, dia tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam pengertian yang sesungguhnya adalah menikmati keselamatan. Apakah Tuhan benar-benar ada? Ini dipertanyakan. Ini dipertanyakan karena Tuhan itu tidak ilmiah. Tuhan itu tidak bisa masuk di akal. Dia tidak bisa kita lihat. Dia tidak bisa dideteksi. Tapi apakah Tuhan tidak ada? Alam semesta ini menjawab. Alam semesta ini menjawab dengan gaya gravitasi bumi. Seorang ateis pernah duduk di bawah sebuah pohon. Dan dia berkata, tidak ada Tuhan. Lalu dia bergumul lagi. Dan dia katakan lagi, tidak ada Tuhan. Tiba-tiba buah pohon menimpa kepalanya. Setelah buah pohon menimpa kepalanya baru dia sadar. Ini secara keilmuan, benda jatuh ke bumi itu karena apa? Lalu akal budinya berjalan. Pikiran ilmiahnya berjalan. Berarti ada gaya gravitasi yang menyebabkan buah yang ada di atas jatuh ke bawah. Bukan naik ke atas. Lalu dia berpikir, kalau demikian gaya gravitasi ini siapa yang mengendalikan? Lalu dia berpikir. Pada malam sebelum dia tidur, dia melihat bintang ada di atas langit. Dia melihat di langit ada kelap-kelip bintang. Lalu dia berpikir, siapa yang telah menciptakan semuanya ini? Pikiran-pikiran ilmiahnya berbicara. Oh, ini semua terjadi karena ini. Berbagai macam teori muncul. Tapi ketika dia melihat segala sesuatunya tidak bertabrakan, pikirannya mulai muncul. Siapa yang telah mengatur semuanya? Dan singkat cerita, orang yang ateis ini kemudian disadarkan bahwa ternyata sehebat apapun kemampuannya untuk bisa memahami, menyelami, mencerna dengan baik, dengan begitu kritis. Hal-hal yang secara alamiah, ilmiah dia pikirkan. Itu tidak cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari apa yang dia tidak mengerti. Akhirnya dia kemudian menyadari bahwa dia butuh Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu, banyak orang seperti sekarang. Orang tidak butuh gereja. Ngapain? Tuhan tidak ada kok. Kenapa baca Alkitab? Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan itu adalah diri kita. Kalau kita bisa menjalani hidup dengan benar, maka kita akan berjalan. Mereka berpikir bahwa setelah kematian, hidup sudah tidak ada lagi. Nah, ini pikiran-pikiran ateis yang sedang berkembang sedemikian rupa. Itu tidak. Teis itu dari kata theos Tuhan. Artinya tidak Tuhan-Tuhanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini, kita menghadapi berbagai macam keraguan-raguan. Bahkan mungkin ada di antara kita berkata, betul enggak?
peristiwa tentang Tuhan datang ke dalam dunia itu betul atau tidak? Karena kita tidak menyaksikan. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting, fakta tentang Yesus lahir. Fakta tentang Yesus mengajar selama 3,5 tahun. Fakta bahwa Yesus kemudian mati tersalib sebagai manusia. Fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Fakta bahwa Yesus menampakkan diri 40 hari 40 malam lamanya. 40 hari sebelum kenaikan ke surga. Fakta bahwa Yesus naik ke surga. Fakta bahwa Roh Kudus turun. Fakta bahwa murid-murid disebut sebagai orang Kristen. Di Antiokhia, di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 26. Itu jelas memberikan kepada kita catatan sejarah. Bahkan Kaisar Agustus adalah kaisar yang begitu berpengaruh pada zaman itu. Dimasukkan dalam sejarah Roma dan juga dimasukkan dalam sejarah Alkitab tentang peristiwa bahwa pada masa Kaisar Agustus, Yesus lahir. Yesus lahir itu pada masa Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu bahkan sebelum Masehi, dia sudah memerintah. Sampai dengan 14 Masehi. Dia ada dalam pemerintahan, memerintah Roma yang begitu luas pengaruhnya. Yang begitu besar pengaruhnya. Hanya dua pada waktu itu yang kuat pengaruhnya. Yaitu pengaruh Helenisme, yaitu dengan pengaruh Yunani, dengan bahasa Yunani pada waktu itu begitu mendominasi. Dan yang kedua adalah bahasa Romawi, Itali. Itulah sebabnya dua ini itu begitu mempengaruhi kekristenan. Dan ketika raja-raja kemudian, khususnya pada waktu Konstantinopel menjadi raja dan menjadi Kristen, maka kekristenan itu begitu mempengaruhi, termasuk tatanan-tatanan dalam ibadah kita. Nah Bapak Ibu, saya adalah pengajar dari liturgi gereja. Dan liturgi gereja itu bukan hanya sekedar tatanan. Liturgi gereja itu adalah media untuk pemberitaan Injil. Liturgi gereja itu adalah kesempatan Alkitab dimunculkan dalam tatanan liturgi supaya orang mendengar Injil. Liturgi adalah kesempatan orang diinsafkan kepada dosa, kesalahan, perbuatannya melalui tatanan liturgi. Maka liturgi itu bukan sekedar tata acara. Liturgi itu sejak dari zaman pertama di dalam Alkitab dimaksudkan adalah supaya ada banyak kesempatan Injil Allah bisa diberitakan melalui tatanan liturgi. Jadi ini bukan hanya pengantar ibadah, tapi tatanan liturgi adalah kesempatan media atau metode yang dipakai untuk Injil Allah bisa diberitakan. Lalu selesai ibadah, orang dibawa kepada sebuah kesadaran rohani, orang dibawa kepada sebuah perubahan hidup, orang dibawa untuk menjadi lebih rohani, lebih cinta kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh menjalani hidup, mempraktekannya dalam hidup setiap hari kebenaran-kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu, inilah situasi yang kita hadapi. Orang masih banyak yang ragu-ragu terhadap imannya. Ditanya, apakah betul tidak ada keselamatan di dalam agama-agama lain? Mereka mengatakan, nanti saya bicara di akhir tentang Kristen progresif. Mereka berkata begini, masa sih orang sebaik orang yang beragama di tempat yang lain tidak sebaik daripada kita? Masa mereka akan dibinasakan? Kalau demikian tidak perlu Yesus. Kalau demikian tidak perlu Yesus mati. Kalau demikian tidak perlu Yesus bangkit. Karena tidak ada gunanya, tidak ada efeknya. Tapi kekristenan menjadi sentral sekali dengan pribadi Yesus. Tanpa Yesus dalam kekristenan, maka kita tidak akan pernah dapat mempunyai kepastian keselamatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, persoalan sekarang yang merongrong kita dalam dunia di mana kita berada sekarang ini, yaitu penurunan jumlah orang yang mengakui keyakinan Kristen. Ada pengurangan. Dan itu terjadi malah di tempat di mana justru kekristenan bertumbuh pada awal. Jerman mengalami degradasi luar biasa secara rohani. Justru lebih banyak ateisnya. Justru di Jerman adalah pusat daripada pengembangan pertama kekristenan yang, maksudnya pengembangan dari kekristenan dengan sebuah reformasi yang luar biasa oleh Martin Luther. Luar biasa terjadi. Kemudian kita lihat negara-negara Kristen, ada negara Amerika dan lain sebagainya. Sekarang justru malah mulai menentang kebenaran-kebenaran Alkitab. Bagaimana bisa mereka memberikan persetujuan terhadap pernikahan yang sejenis? Padahal Alkitab kita bertentangan. Masalah Sodom dan Gomora itu adalah masalah yang sudah selesai mestinya. Tapi muncul di negara-negara seperti itu. Gereja-gereja mengalami sebuah penurunan kehadiran. Tidak ada lagi orang-orang muda dalam gereja. Korea yang begitu luar biasa mengirim tenaga-tenaga misionaris. Hampir sebagian besar negara-negara di dunia itu misionaris Korea dikirim. Sekarang anak-anak muda tidak mau datang ke gereja. Mereka sudah terbawa kepada hidup dunia modern. Mereka tidak lagi membutuhkan perkara-perkara rohani.
Yang mereka pikirkan bagaimana hidup hari ini, dan bagaimana mereka mencukupi hidup, dan bagaimana mereka menjalani hidup, peduli amat dengan masalah-masalah rohani. Kita pikir bahwa negara-negara yang sebelumnya luar biasa secara rohani, tapi sekarang mengalami penurunan secara drastis. Mengapa? Karena iman. Itulah sebabnya maka tema kita pagi hari ini, iman yang berdaya di dunia modern kita. Iman harus diberdayakan, tapi setidak-tidaknya kita akan bicara dua pokok penting nanti. Pertama, mengapa iman tidak berdaya dalam dunia modern? Karena pemahaman tentang iman terlalu dangkal. Yang kedua, operasionalisasi. Iman itu tidak dipraktekkan. Iman itu tidak dihidupkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Sehingga orang menjadi tidak jelas pembedaan antara Kristen dengan agama-agama lain. Karena apa? Terlalu lemah. Nah, itu sebabnya maka saya katakan kalimat yang penting. Cara pandang kita atau pemahaman kita tentang iman itu akan mempengaruhi tindakan kita tentang bagaimana mewujudkan iman itu dalam hidup sehari-hari. Kalau pemahamannya dangkal, bagaimana dia bisa mempraktekkan tentang iman? Kalau pemahamannya tidak jelas, ragu-ragu tentang masalah imannya, bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain? Nah, itulah sebabnya banyak generasi muda hanya karena jodoh, hanya karena jabatan, hanya karena uang, lalu berpindah keyakinan. Begitu gampang. Seolah-olah bahwa iman itu sesuatu hal yang remeh-temeh, yang tidak mempunyai kualitas apa-apa dibandingkan dengan jabatan, uang, dan harta. Nah, karena itu anak-anak muda yang ada di Bukit Harapan dan semua Bapak Ibu sebagai orang-orang dewasa dalam iman kepada Tuhan, kita akan belajar ini. Bahwa banyak orang yang awalnya setia, di tengah-tengah itu gugur imannya. Mengalami penurunan dari keyakinan, bahkan berpindah keyakinan. Nah, kemudian ada lagi, meningkatnya ada yang disebut dengan nominalisme. Apa itu? Sebuah istilah yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita pahami kalau kita mengerti artinya. Artinya ngaku Kristen, tapi hanya secara formal. Ngaku Kristen secara formal di hadapan orang, tapi tidak mempraktekkan keyakinannya secara aktif. Jadi ini yang disebut dengan nominalisme. Artinya orang ini dia ngaku Kristen, tapi tidak pernah menunjukkan kehidupan kekristenan. Secara nyata itu tidak pernah terlihat. Orang kemudian bingung, agamamu Kristen, tapi hidupmu tidak Kristen. Makanya betul ketika Mahatma Gandhi masuk gereja, dia bilang, Jesus yes, but Christian no. Dia katakan, Yesus kuterima, ajarannya benar. Tapi Kristen yang kamu hidupi, itu tidak sesuai dengan Yesus. Itulah sebabnya maka orang percaya nominalisme seperti ini, itu sangat banyak. Banyak tercatat Kristen di KTP, tapi kekristenan yang dihidupi tidak muncul secara nyata dalam kehidupannya. Nah, karena itu banyak hal yang dapat mempengaruhi kita. Pengaruh yang lagi populer, apa itu? Orang sudah tidak lagi perlu untuk hidup dari kebenaran-kebenaran Alkitab. Mereka perlu kebenaran-kebenaran yang muncul dari dunia secara umum dan itu dipakai sebagai pegangan. Karena apa? Tidak lagi jadikan Alkitab sebagai landasan dasar untuk panduan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, dalam krisis kepercayaan seperti ini, ya, dalam krisis yang seperti ini, kita perlu untuk mendasari dasar-dasar kehidupan kita pada keimanan. Dan karena itu saya akan memulai dengan membuka kepada kita dua pokok penting. Nah, untuk menghadapi perubahan yang terjadi tadi, untuk menghadapi rongrongan seperti yang saya sebutkan tadi, yang mempengaruhi iman kita, supaya kita menjadi berdaya imannya, maka setidak-tidaknya ada dua pokok penting yang harus kita miliki. Yang harus kita miliki supaya kita berdaya, bukan diperdaya atau tak berdaya. Yang pertama, pokok penting yang harus kita miliki, yang harus kita operasionalisasi. Yang pertama adalah miliki iman yang kokoh. Miliki iman yang kokoh. Ayo, saya ajak Bapak Ibu berdiri. Silakan berdiri. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu bisa berdiri? Hah? Karena disuruh tadi? Oh, karena disuruh. Oke, saya terima jawaban pertama. Belum tepat. Apa yang bisa membuat kita bisa berdiri seperti sekarang ini? Ada kaki. Kenapa kakinya Pak Luis? Kaki yang kuat. Nah, Ibu Yulus Tambat, ada kaki. Kaki apa? Kaki yang kuat. Coba kalau kaki kita tidak kuat, sudah meropos-keropos begitu. Kan begini aja, tidak bisa berdiri dengan baik. Nah, silakan duduk.
Sama seperti itu, orang percaya kalau tidak mempunyai iman yang kokoh, ada berbagai macam tadi pengaruh-pengaruh, itu bisa goyah. Bisa goyah. Jadi saya belum bicara secara lebih dalam lagi. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Orang percaya tidak akan pernah goyah kalau dia mempunyai pemahaman yang benar soal iman. Bapak Ibu, apa itu iman? Apa itu iman? Nah, Alkitab Perjanjian Lama memakai kata pertama adalah emunah. Alkitab Perjanjian Baru memakai kata pistis. Dua kata ini, baik emunah, bukan maimunah ya. Kalau maimunah itu lain itu. Emunah dan pistis. Dua istilah ini adalah menunjuk kepada apa yang dimaksudkan dengan pengertian iman. Ya. Yang pertama, kata emunah itu artinya adalah kita mempunyai keyakinan. Yakin. Tidak bimbang. Kita mempunyai kepercayaan. Kita bukan hanya mempunyai keyakinan, bukan hanya mempunyai kepercayaan, tapi kita menjalaninya dengan kesetiaan. Nah, banyak orang yakin, banyak orang yang percaya, tapi tidak sampai akhir. Nah, artinya emunah itu bicara tentang apa? Keyakinan, kepercayaan itu sampai akhir. Itu yang disebut dengan kokoh. Maka kekristenan kita rentan sekali apabila kita tidak berjalan secara konsisten sampai akhir. Nah, kemudian kata yang kedua yang dipakai di dalam Alkitab, dalam PB adalah kata pistis. Juga bicara tentang masalah kepercayaan atau iman kita. Ya, iman kita. Nah, karena itu yang disoroti adalah masalah kedalaman, masalah kualitas, bukan penampilan, tapi masalah kualitas. Kualitas iman kita, kualitas kepercayaan kita. Jadi dengan kata lain saya mau simpulkan, kata emunah dan kata pistis itu menunjuk kepada apa? Kepercayaan, keimanan kita, keyakinan kita, iman kita, itu yang ditunjukkan dengan kualitas. Tapi kualitas itu dapat kita lihat, itu dalam perjalanan sampai pada akhir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita bicara tentang apa artinya memiliki iman. Memiliki iman itu secara sederhananya, sekali percaya Yesus, tetap Yesus. Nah, itu namanya keyakinan, iman. Artinya tidak pernah beralih lagi. Bapak Ibu, satu kali saya mau menggambarkan kepada kita. Iman itu adalah seperti seseorang yang hanyut, jatuh dari kapal, lalu dia mendapatkan sepotong kayu untuk bisa berpegangan di lautan lepas. Lalu dia berpegangan di lautan lepas itu, arus membawa dia terus. Dia masih selamat, dia berpegangan di sana. Tapi kemudian ada kapal yang lewat, menurunkan tangga kepada dia, untuk menawarkan kepada dia, silakan naik. Tapi dia bilang tidak, saya nyaman di sini saja. Itu kan yang terjadi dengan dunia. Tuhan turunkan jalan untuk orang itu bisa diselamatkan. Dia bilang, enggak, saya nyaman dengan keyakinan saya. Saya nyaman dengan apa yang saya percaya. Saya percaya pasti saya akan selamat. Saya pastikan orang seperti ini tidak akan diselamatkan. Tuhan yang datang. Saya selalu ingatkan kepada kita. Agama-agama di dunia ini mencari Tuhan. Tapi kekristenan Tuhan mencari kita. Itu bedanya. Lalu orang berkata begini, enak ya orang Kristen. Percaya Yesus pasti selamat. Percaya Yesus itu jalani dulu sampai akhir. Baru selamat. Bukan percaya Yesus toh. Percaya Yesus itu ada kelanjutannya apa itu? Kesetiaan kita sampai akhir itu akan menentukan pasti atau tidaknya kita diselamatkan. Kalau tidak setia sampai akhir, jangan pernah berharap tentang keselamatan. Mimpi yang terlalu tinggi tanpa keyakinan sampai akhir, tidak mungkin kita diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, agama-agama yang ada di dunia adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan, berusaha mencari Tuhan. Tapi kekristenan spesial, Tuhan mencari kita. Mencari manusia. Dan kedatangan Yesus bukan hanya orang Kristen. Kedatangan Yesus adalah untuk semua manusia. Tapi orang bilang begini, oh enak, gampang sekali. Percaya Yesus, diselamatkan. Nah ini yang repot. Manusia berupaya berjuang untuk mencari surga, mencari Tuhan, itu kan susah sekali. Sekarang dikasih mudah. Tuhan datang memberi jalan keluar dan diberi jalan mudah. Nah itu repotnya manusia.
Dikasih jalan gampang, maunya susah. Itu. Nah, kembali lagi kepada orang yang tadi berpegangan. Seharusnya ketika kapal menurunkan tali untuk bisa tangga, untuk dia bisa naik ke atas kapal, harusnya dia bilang begini, waduh, saya terima kasih, saya akan naik ke kapal. Apakah dia masih tetap bertahan di kayu yang dia pegang di tengah laut? Kan tidak. Dia otomatis melepaskan. Ini yang saya maksudkan adalah yang disebut dengan beriman. Apa yang engkau andalkan, yang engkau anggap sebelumnya sebagai kebenaran, yang menyelamatkan engkau, tinggalkan dan kembali naik kepada sebuah jalan yang Allah sediakan. Jadi kalau orang ragu-ragu dalam hidup, berpegangan di sini, berpegangan di jalan yang ditawarkan Tuhan, itu mustahil. Karena itu orang dalam hidup mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, tidak boleh ragu-ragu. Itu tadi ya kan yang saya sebutkan tadi. Pergumulan dunia modern adalah selain bahwa berkurangnya orang-orang yang meyakini iman Kristen karena goyah, tapi juga karena faktor ragu-ragu, tidak yakin, tidak paham tentang masalah imannya. Oke, sekarang kita bicara tentang apa definisi Alkitab tentang iman. Dan saya minta salah satu dari antara kita menyebutkannya tanpa melihat Alkitab. Apa yang disebut dengan iman di Alkitab? Oke, kalau gitu sebutkan di mana alamatnya. Ayatnya bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan surga, harapkan keselamatan, harapkan berkatnya, harapkan pertolongannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jangan pernah berharap kalau engkau tidak mempunyai iman. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu menjadi jembatan yang menyambungkan antara apa yang tidak kita lihat dengan apa yang kita harapkan. Itu namanya iman. Nah, di mana alamatnya itu? Hah? Ibrani? Nah, dapat dari mana itu ayatnya? Benar ya Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat 1 ya? Betul ya? Betul ya? Sudah muncul? Oh belum? Belum muncul di layar. Roma, betul. Roma pasal 11 ayat 1. Saya di sekolah minggu hafal ayat-ayat begini. Menarik sekali, waktu kami persekutuan kapan hari itu, kami oleh pembicara ditanyai ayat Alkitab. Yang bisa menghafal ayat Alkitab 3, disiapkan uang 100.000. Luar biasa. Tiba giliran saya bilang saya. Setelah beberapa orang, giliran saya. Terus Pak Pendetanya tanya, Bapak bisa 3 ayat? Saya bilang, Bapak silakan buka Matius pasal 2 dulu. Ibu Bapak silakan buka sekarang Matius pasal 2. Sudah? Matius pasal 2. Sudah dapat? Sebab iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang makin banyak mendengar firman Tuhan, makin kuat imannya. Makin jarang mendengar firman Tuhan, makin jarang menyimpan firman Tuhan, makin lemah imannya. Jadi rumusnya adalah simpan firman, kuat iman. Nah, itu rumusnya. Kalau mau kuat iman, simpan firman. Kalau mau kuat iman, hidupi firman. Itu sederhananya begitu. Maka dikatakan iman adalah dasar. Maka untuk membuat kuat dasar-dasar iman kita, simpanlah firman. Nah, maka saya waktu hamba Tuhan tanya itu,
Bapak bisa berapa ayat? Saya bilang, Bapak buka dulu Matius pasal 2. Saya akan mengucapkan ayat-ayat. Nah, dia bilang, 3 ayat saja. Saya bilang, Bapak kalau 3 ayat, saya bisa beri lebih kalau Bapak butuh. Nah, buka Alkitab. Oke, sudah, Bapak Ibu sudah dapat? Matius pasal 2. Silakan cek ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sudah berapa ayat? Berapa? 2. Mintanya tadi berapa? Berapa tadi berapa? 3 ayat ya? Hah? Oh boleh. Ini dipantau terus ya. Ya dipantau terus dari ayat. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka, hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Setelah mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. 12 ayat harusnya dapat berapa itu? Kalau 3 ayat 100.000, 12 ayat berapa? Bisa norok itu ke bandarnya. Bapak Ibu 12 ayat loh. Ya, cara menghafal itu mudah. Tinggal nyanyikan saja. Makanya kenapa saudara kita katam itu yang di sebelah itu? Karena dinyanyikan. Ya. Kayaknya kita perlu di retreat nanti untuk lomba menghafal ayat. Yang paling banyak menghafal ayat itu dikasih uang 500.000. Lumayan. Ya nanti kita atur lah, panitia itu silakan diatur. Itu sponsornya dari mana? Nanti soal kedua itu. Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Karena itu mengapa orang-orang percaya kemudian menjadi lemah dalam iman?
tidak berdaya dalam iman. Ayat-ayatnya tidak dipahami. Ayat-ayatnya tidak dimengerti. Jangankan dipahami, dimengerti. Tidak pernah dibaca ayat. Bapak Ibu Saudaraku, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Iman itu dasar. Iman itu dasar sama seperti Ibu Bapak tadi berdiri. Apa yang mengokohkan kita berdiri adalah kaki yang kuat. Kaki yang kuat itu saya gambarkan kepada iman yang kuat. Lemah iman kita, gampang kita menjadi rubuh. Gampang menjadi goyah, gampang menjadi meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Karena itu perkuat imannya. Dan iman itu menyambungkan, menjadi jembatan untuk menyambungkan apa yang tidak kita lihat. Desa, tahu surga di mana? Kenapa percaya ada surga? Apalagi bilang, kalau saya meninggal dunia, saya yakin dan percaya, saya masuk surga. Loh, belum pernah lihat surga kok. Kenapa percaya ada surga? Karena iman. Kalau tidak ada iman, berarti tidak yakin surga. Makanya dia pernah lihat Tuhan Yesus? Desa? Tidak pernah kan? Kenapa percaya? Karena iman. Lalu orang berkata, oh Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia biasa. Masa Tuhan bisa mati? Hal-hal seperti ini ditanyakan kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan, kalau kita belajar firman, firman itu memperkuat iman percaya kita. Sehingga kita tidak menjadi goyah. Nah, makanya anak-anak muda kita di sini, jangan sampai punya pacar yang tidak beriman kepada Yesus. Dan kalau sempat punya pacar yang tidak beriman kepada Yesus, bawa dia ke sini. Supaya bisa kenalan sama Pak Adiel. Ya. Jadi kalau dia bilang begini, saya walaupun begini-begini, waktu masih SMP itu ada yang suka. Marlina ketawa. Loh, dia sangat taat luar biasa dengan agamanya. Dia sangat kuat dalam iman kepada agamanya. Anaknya pintar, luar biasa. Ya, sangat pintar. Sangat saleh anaknya. Tapi dia bisa tulis surat ke saya itu. Dia bilang begini, abang, kan kami di Padang. Dia bilang, bang, demi abang, aku rela meninggalkan keyakinan. Wah, itu luar biasa. Demi abang Adiel itu. Tapi ya saya tidak pernah jawab, karena saya pikir ya, saya memang tidak mempunyai hati sama sekali. Ya. Jadi saudara, ada orang dapat goyahkan hanya karena lihat penampilan Mas, penampilan Mbak, goyah imannya. Jangan sesekali kita menjadi goyah iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita perlu diperkuat dengan terus ada di dalam kebenaran firman Allah. Nah, contoh sekarang kita lihat dalam Alkitab, siapa orang yang punya iman yang luar biasa? Kalau iman yang biasa itu artinya ada tantangan, dia tidak ada tantangan, dia tetap iman. Yang luar biasa itu ada tantangan, ya, ada tantangan, dia yakin ada jalan keluar. Tapi iman yang lebih hebat dari yang luar biasa tadi itu adalah iman sekalipun Tuhan tidak menolong dalam keyakinannya, dia tidak akan pernah beralih iman. Nah, itu siapa di dalam Alkitab? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang sangat tinggi sekali. Dan dia memerintahkan setiap bunyi alat-alat musik dan saat bunyi alat musik semuanya harus tunduk menyembah, sujud menyembah kepada patung buatan daripada Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Di antara semua yang ada di situ, ada 3 orang-orang Yahudi di situ. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan menarik sekali, ketika kemudian Raja mengetahui bahwa 3 orang dari mereka ini tidak menyembah kepada patung buatan daripada Raja Nebukadnezar. Maka perapian itu kemudian dibuat sekian menjadi berkali lipat.
Dan dengan demikian maka orang-orang ini kemudian pasti akan menerima sebuah hukuman yang sangat berakibat fatal bagi nyawa mereka. Tapi apa yang terjadi? Abednego dan teman-temannya tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dibawa menghadap kepada raja, raja berkata, apa benar kalian tidak menyembah kepada patung buatan yang aku buat? Dan tidak memuja dewaku, dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Jika kamu bersedia dan mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, kalau kamu sujud menyembah, kamu tidak akan dicampakkan ke dalam perapian. Apa jawab mereka? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab demikian. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ini kata-katanya, camkan Bapak Ibu. Jika Allah yang kami puja, sanggup melepaskan kami. Ini kan iman yang rata-rata itu. Ya. Sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetap, ini iman yang di atas rata-rata. Tetapi, seandainya Tuhan yang kami percaya tidak menolong kami, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini yang saya sebut dengan iman yang berdaya di tengah dunia yang menekan mereka. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata apa? Sekalipun Tuhan yang kami percaya tidak menolong kami. Padahal kita yakin Tuhan pasti menolong dengan caranya. Tapi seandainya tidak menolong kami, sekali-sekali kami tidak akan pernah menyembah patung buatan tangan daripada Tuanku Raja. Nah, ini yang saya katakan. Ini iman yang berdaya di dalam dunia modern. Iman yang kuat di dalam dunia modern. Di mana kita tidak gampang menjadi apa? Menjadi goyah oleh karena keadaan, oleh karena situasi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, prinsip yang harus kita miliki supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh dunia ini. Tidak gampang menjadi luluh dalam iman terhadap berbagai macam cobaan, pergumulan, dan juga tantangan dunia ini. Kokohkan iman kita. Perkuat iman kita. Perkuat dasar-dasar firman kepada kita. Nah, yang kedua dan yang terakhir. Kita harus menjalankan aplikasi iman. Kalau kita sudah punya pemahaman tentang iman, maka aplikasikan iman itu di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan, dalam bahasa lain, dioperasionalisasi. Ada proses operasionalnya. Kita mengoperasionalisasi apa yang kita pahami dari iman kita, harusnya bisa dipraktekkan. Itu kira-kira. Harusnya demikian. Maka orang jadi tahu itu adalah orang-orang yang punya iman yang kuat. Ini adalah orang-orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang kuat di dalam keyakinan kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba buka HP-nya. Sekarang buka HP-nya. Ada yang bawa HP? Coba buka HP-nya. Di bagian depan, di bagian depan. Di bagian depan HP-nya ini. Nah, ini. Saya terang. Nah, di bagian depan HP ini ada aplikasi. Betul ya? Nah, coba cek, ada Play Store enggak? Tulisan Play Store. Ada. Ada enggak? Di HP Bapak Ibu. Ada ya? Ini saya ada nih. Ada Play Store. Ada Play Store-nya. Bapak Ibu mau cari aplikasi apa saja, ketik di dalamnya. Misalnya aplikasi, Bapak Ibu misalnya yang ikut BPJS Ketenagakerjaan, yang bekerja nih. Ada GMO di dalamnya. Bapak Ibu tinggal klik. Lalu aplikasi itu kemudian diinstal
Lalu setelah itu dibuka, Bapak Ibu bisa ngecek di dalam BPJS ketenaga kerjaannya, itu berapa angka-angkanya, semua muncul di sana. Nah, iman orang percaya kalau hanya pada tataran iman dalam konsep, itu tidak ada dampak apa-apa, hanya berdampak pada diri kita. Tapi iman itu harus dioperasikan, diinstal, lalu dioperasikan. Itu iman. Jadi iman yang kita yakini itu harus bisa dipraktekkan, harus nyata, harus terwujud, harus terrealisasi. Karena Alkitab katakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah buah ucapan syukur kita karena kita sudah ada di dalam Yesus. Bukan dalam rangka supaya kita bujuk Tuhan dengan kebaikan kita, perbuatan kita untuk dapat surga. Tidak. Jadi kekristenan itu bedanya dengan apa keyakinan orang yang di luar kita. Apa? Perbuatan baik itu adalah wujud syukur kita dari keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pentingnya untuk kita memahami bahwa iman yang kita punya, iman yang kita miliki itu harus dioperasionalkan. Harus dioperasionalkan. Harus diaktifkan. Ya, harus diaktifkan. Makanya ayat yang baru kita baca Roma pasal 12, kembali lagi ayatnya, Roma pasal 12 tadi. Roma pasal 12 dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita di dalam praktek iman, jangan sama dengan cara hidup orang dunia. Orang dunia menipu, kita jangan menipu. Orang dunia berbohong, kita jangan berbohong. Orang dunia melakukan kejahatan, kita jangan melakukan kejahatan. Orang dunia menyakiti, kita tidak menyakiti, tapi kita mengasihi. Nah, jangan serupa dengan dunia. Kata yang dipakai di sana adalah kata aion. Dunia itu adalah aion. Maka apa yang dimaksudkan di sana? Yang diartikan bahwa dalam masa panjang, dalam abad yang kita jalani, dalam dunia ini, kita tidak boleh menjadi terbawa. Dalam perjalanan yang panjang itu, kita tidak boleh terbawa arus. Itulah sebabnya saya memberikan gambaran. Apa bedanya ikan asin atau ikan yang sudah mati dengan ikan yang masih hidup? Kalau melewati arus air. Kalau ikan yang sudah mati, dia terbawa arus. Tapi kalau ikan yang hidup, dia melawan arus. Artinya begini. Ketika hal-hal yang dilakukan oleh dunia ini bertentangan, dia tetap konsisten, dia jalani. Apapun risikonya. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu dapat diterjemahkan sebenarnya ayat ini tentang serupa dan jangan serupa dengan dunia. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan zaman ini, dengan situasi dunia yang seperti sekarang ini, yang ragu-ragu, yang menyaksikan firman Allah, yang kemudian tidak mempercayai Tuhan Yesus. Jangan sama dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pembaharuan budi. Nah, jadi jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda cara hidupnya dengan dunia ini. Maka orang dapat melihat iman yang teroperasionalisasi, iman yang terpraktekkan. Itu bisa dibaca oleh orang. Kemudian, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata yang dipakai di sana adalah kata metamorfosis. Yang biasanya dikenakan di dalam menjelaskan tentang bagaimana kupu-kupu kemudian berproses. Nah, sebenarnya metamorfosis itu digambarkan seperti proses kupu-kupu yang indah. Kita kan hanya lihat kupu-kupu yang indah, tapi kita perlu tahu istilah metamorfosis itu sama dengan istilah yang dipakaikan kepada kita di dalam teks ini. Metamorfosis artinya ada sebuah pembaharuan, ada sebuah perubahan. Nah, di ayat yang baru kita lihat dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, 4 tahapan dari metamorfosis. 4 tahapan dari metamorfosis adalah yang pertama, biasanya itu dalam bentuk telur. Jadi dalam bentuk telur, itu biasanya kupu-kupu meletakkan telur itu pada daun. Ya, pada daun.
supaya mulai terjadi pertumbuhan. Tapi yang kedua, setelah kira-kira ya sekian waktu lamanya, maka telur itu kemudian ada muncul kira-kira 1-2 mm. Nah, bentuknya bulat oval dan itu yang berkembang kemudian menjadi larva atau ulat. Makanya ulat yang kita injak itu sebenarnya adalah berasal dari telur-telur yang ada muncul dari kupu-kupu itu. Dan kemudian ini mengalami sebuah perubahan. Nah, waktu ulat ini kemudian ada di dalam sebuah jaringan seperti itu, kita potong dia tidak jadi kupu-kupu. Dia harus berproses seperti itu. Jadi ada pergantian warna kulit terjadi sebanyak 4-5 kali menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi ada perubahan-perubahan menyesuaikan diri, tapi dia tidak dipengaruhi. Ya, dia tidak dipengaruhi. Itulah sebabnya maka kehidupan orang percaya demikian. Dia mengalami perubahan yang disebut dengan metamorfosis pada tingkat larva ini. Dan kemudian menjadi kepompong yang ketiga. Nah, tahap ini adalah fase di mana yang tadinya itu dibungkus oleh cangkang yang sangat keras. Ada yang membungkus dia. Nah, itu sampai 1-2 minggu proses. Lalu setelah itu baru jadi imago dia. Jadi imago. Imago itu adalah kupu-kupu. Baru dia muncul sebagai kupu-kupu. Jadi cangkang yang keras tadi terlihat berongga sehingga ada udara masuk dan mendorong kupu-kupu keluar dari tempatnya yang keras tadi. Dan muncullah kupu-kupu yang siap terbang. Jadi ada proses, ada 4 tahapan. Maka orang percaya itu ketika dia percaya Yesus tiba-tiba jadi bagus kehidupannya. Enggak, dia berproses. Ada hal-hal yang harus ditanggalkan, ada hal-hal yang harus dia tinggalkan, ada hal-hal yang harus dia proses dalam hidupnya. Sehingga dia muncul menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita harus mengalami metamorfosis. Dari kepompong menjadi imago. Artinya dari kehidupan kita berdosa kepada kehidupan yang suci. Itu harus berproses. Kita ada yang disebut dengan pertobatan tiap-tiap hari. Maka iman kita akan tampak kepada dunia ini. Akan berbeda dan nampak secara jelas kalau kita sungguh-sungguh berubah. Makanya seorang bijak bilang begini, perubahan bukan perubahan sampai betul-betul terjadi perubahan. Jadi jangan pernah berkata terjadi perubahan kalau kita tidak mulai dari diri kita perubahan itu sendiri. Ya. Bapak Ibu, untuk membentuk suatu karakter dan kehidupan di tengah-tengah keluarga tidak gampang. Kita mendidik anak-anak kadang-kadang itu tidak mudah. Saya dibentuk di tengah-tengah keluarga itu begitu keras. Hal-hal yang kecil saja itu jadi persoalan. Hal-hal yang kecil. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil. Itu diajarkan secara terus-menerus. Sehingga akhirnya menjadi gaya hidup. Akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Itu terjadi. Bapak Ibu perhatikan. Saya kalau seandainya masuk di kamar, ada keset. Saya lap kaki saya. Tapi setelah itu saya rapikan lagi. Ini kebiasaan. Kebiasaan. Itu hal sederhana. Ada barang biasanya yang saya letakkan di tempat semula, saya akan kembalikan ke tempat semula di tempat di mana saya taruh itu. Karena apa? Karena mudah mengingatnya. Kunci biasanya selesai saya pakai, saya taruh di satu tempat. Tempat itu adalah hal yang selalu menjadi kebiasaan saya taruh. Ketika tidak ada, kemungkinan besar orang lain menaruhnya di tempat yang lain. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, belum bicara tentang kebiasaan rohani. Jadi kita bicara tentang kebiasaan-kebiasaan itu harus dibentuk sih dari kecil. Karena itu anak-anak kita dididik secara rohani. Dibawa mereka ikut sekolah minggu. Ketika mereka sudah diajar sejak dari kecil, maka itu menjadi kebiasaan. Nanti kalau dia berkeluarga, dia akan mengikuti seperti waktu dia dididik sejak dari kecil. Tapi kalau tidak pernah diajar demikian, maka dia menganggap, oh sudah gak penting gitu. Jadi apa yang kita ajarkan itu akan mempengaruhi. Nah Bapak Ibu, kita harus berubah. Ada proses mengalami pembaharuan secara terus menerus. Ketika kita berubah dan dibaharui dari hari ke hari, maka akan terjadi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Boleh dimunculkan kembali ayatnya? Kalau kita dibaharui dari hari ke hari, maka ayat-ayat ini akan terjadi. Apa itu? Pertama, kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah.
Jadi kita jadi tahu, ini loh kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi kalau orang beriman, kemudian mengoperasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa membedakan, waktu praktek, dia bisa membedakan, ini loh kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Dia bisa membedakan. Tapi kalau dia tidak mempunyai konsep yang benar, tidak pernah diajar oleh firman Allah, sehingga tidak ada panduan, tidak ada tuntunan kepadanya, sehingga tidak kokoh imannya, maka dia jadi amburadul dalam cara hidupnya. Maka yang kedua, ketika orang mempunyai iman yang kokoh, dia praktek kehidupannya, mengoperasionalisasikan, dia punya kehidupan secara hari-hari, itu bisa lebih jelas. Nah, sehingga waktu praktek dia tidak ragu-ragu, oh ini salah, ini benar. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik. Jadi pilihan tiap hari kepada kita ada senantiasa di dalam hati kita. Lakukan ini atau tidak. Lakukan ini atau tidak. Praktekkan ini atau tidak. Jadi kita jadi lebih mantap melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Kalau kita ada di dalam pemahaman iman, tapi juga dalam praktek iman yang benar. Yang kedua, kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah. Hal-hal yang dikenan oleh Allah kita jadi tahu. Kemudian dikatakan kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang sempurna. Kita jadi tahu hal-hal yang sempurna. Hal-hal yang menuju kepada apa yang diinginkan Tuhan. Yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih sempurna. Itu jadi tahu kita. Sehingga kita mencoba untuk bisa menapaki hal-hal tersebut sampai kepada apa yang diinginkan Tuhan. Ada ekspektasi, ada harapan Tuhan untuk kita. Sama seperti Bapak Ibu punya harapan untuk anak-anaknya. Anak-anak bisa lolos sekolah, tapi bukan hanya lolos sekolah. Anak-anak bisa dapat nilai yang baik, tapi bukan hanya nilai yang baik. Anak-anak memiliki karakter yang baik, tapi bukan hanya itu. Anak-anak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu kan ekspektasi, harapan kita, kerinduan kita. Nah kalau itu belum nyampe, kita dorong. Sama seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai pemahaman iman, ketika kita tahu bagaimana mempraktekkan tentang praktek-praktek iman secara praktis, dan orang akan diberkati melaluinya. Amin. Amin. Bapak Ibu saya sudah menyelesaikan, dan karena itu saya akan menyimpulkan. Pertama, prinsip yang harus kita miliki di dalam perubahan-perubahan dunia modern kita sekarang ini, kita harus memiliki iman yang kokoh. Ya. Yang kedua, kita harus menjalankan, mengaplikasikan iman kita secara teknis. Itu yang disebut dengan mengoperasionalisasi. Dioperasikan. Jangan hanya iman yang mati, tapi iman yang aktif. Iman yang aktif itu artinya apa? Iman disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga dengan demikian, kita dalam mengaplikasikan, ada perbedaan dengan dunia ini. Kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita berubah pembaharuan budi. Apa pembaharuan budi? Ini kan terlalu abstrak untuk kita. Sulit kita untuk memahaminya. Pembaharuan budi adalah bagaimana kita memasukkan sesuatu di jiwa kita, di pikiran kita, kebenaran-kebenaran. Waktu kita memasukkan dalam pikiran kita kebenaran-kebenaran, berarti kita memberikan persetujuan terhadap kebenaran-kebenaran itu. Lalu secara sadar kita kemudian diubahkan. Nah itu maksudnya. Makanya masukkan kebenaran di pikiran kita, masukkan kebenaran di hati kita. Maka budi kita, kehidupan kita secara moralitas, itu akan menjadi benar. Dimasukkan. Tidak ada unsur, harus ada unsur kesengajaan. Maaf ya. Jadi harus ada unsur kesengajaan memasukkan dalam pikiran-pikiran kita tentang hal-hal yang benar. Hal-hal yang dari dasar-dasar firman Allah. Supaya pembaharuan budi itu bisa terjadi. Supaya pembaruan di dalam moralitas kita itu bisa terjadi. Maka saya berani katakan bahwa firman Allah itu sanggup membawa kita kepada moralitas yang benar. Ketika kita berubah, ketika kita memiliki pemahaman, tapi juga bagaimana mengoperasikan iman kita secara benar, maka kita jadi tahu, ini loh kehendak Tuhan yang tepat, maka kita lakukan. Kita dapat melakukan, oh ini loh yang berkenan kepada Tuhan, maka kita lakukan. Ini loh yang sempurna, maka kita ingin meraih dan mencapai. Tuhan memberkati kita, selamat berdaya dalam iman. Selamat menjalankan, operasionalisasikan, mengoperasikan, mempraktekkan iman yang kita punya. Bukan hanya sampai pada batas konsep pemahaman saja.
dan orang lain kiranya diberkati melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.